Aminata Surya dari kelas akuntansi 4 pagi C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laba ditahan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu laba ditahan. Nah, kalau untuk pengertiannya sendiri, itu laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Sedangkan untuk laba yang tidak dibagikan atau tidak ditahan itu digunakan untuk yang pertama pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Nah, untuk yang kedua itu untuk penutupan kerugian. Yang ketiga, cadangan untuk tujuan tertentu, dan yang terakhir itu untuk rekapitulasi. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kebijakan dividen. Nah, kalau untuk pengertian dividen itu sendiri merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Nah, kalau untuk dari jenis-jenis dividen sendiri itu ada 5. Yang pertama itu dividen tunai atau kas. Yang kedua itu dividen properti. Yang ketiga ada dividen scrip. Yang keempat ada dividen likuidasi, dan yang terakhir itu ada dividen saham. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu dari jenis-jenis dividen itu sendiri. Mari kita lihat slide berikut ini. Yang pertama itu ada dividen tunai atau kas. Nah, dividen tunai atau kas itu sendiri yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Contohnya udah ada di layar. Pada tanggal 20 Desember 2005 mengumumkan pembagian dividen sebesar 1.000 US dollar untuk setiap lembar saham. Biasanya yang beredar sebanyak 1.000 lembar yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005. Nah, dari soal tersebut jurnalnya sebagai berikut. Tanggal kita tulis 20 Desember 2005. Untuk transaksinya itu pengumuman dividen. Nah, jurnalnya untuk debitnya itu laba ditahan dividen kas sebesar 1 juta US dollar. Kreditnya hutang dividen kas 1 juta US dollar. Nah, untuk transaksi tanggal 28 Desember 2005 itu transaksinya berupa pencatatan dividen. Jurnalnya tidak ada jurnal. Untuk tanggal 20 Januari 2006 pembayaran dividen untuk transaksinya. Jurnalnya debitnya itu hutang dividen kas sebesar 1 juta US dollar. Untuk kreditnya itu kas 1 juta US dollar. Selanjutnya yang kedua itu ada dividen properti. Biasanya dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang akan dimiliki perusahaan persediaan atau aktiva lainnya. Contohnya itu sebagai berikut. Milan Corporation mempunyai 10.000 lembar saham Torino Corporation dengan harga perolehan 1.100.000. Nah, pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian properti dividends untuk setiap lembar saham Milan Corporation beredar 5.000 lembar. Pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Dari soal tersebut, untuk jurnalnya itu udah ada pada tanggal 20 Desember 2005. Untuk transaksinya itu pengumuman dividen sebesar 1.100.000 dibagi 10.000 dikali 5.000 lembar. Nah, jurnalnya itu sendiri debitnya itu laba ditahan dividen properti 550. Untuk kreditnya hutang dividen properti 550. Selanjutnya kita catat pada tanggal 20 Desember 2005. Untuk transaksinya pencatatan keuntungan 5.000 lembar dikali 10. Nah, jurnalnya itu sendiri debitnya investasi saham PTX 50.000, untuk kreditnya keuntungan yang belum direalisasi 50.000. Pada tanggal 28 Desember 2005, untuk
dicatatnya itu pencatatan dividen. Nah, untuk jurnalnya itu tidak ada jurnal. Selanjutnya dicatat kembali pada tanggal 20 Januari 2006 pembayaran dividen. Untuk jurnalnya, debitnya itu hutang dividen properti sebesar 550. Untuk kreditnya investasi saham PTX sebesar 550. Seperti itu untuk jurnalnya. Nah, selanjutnya ada di sini untuk yang ketiga itu jenisnya itu dividen scrip atau dividen hutang. Nah, dividen scrip sendiri itu janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Jadi, hal ini disebabkan saldo kas yang tidak cukup. Dividen ini bisa berbunga, bisa tidak. Contohnya itu sebagai berikut. Pada tanggal 20 Desember 2005, diumumkan pembagian dividen dalam bentuk wesel promise sebesar 1 juta. Bunganya itu 10% per tahun. Nah, untuk pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Dari hasil soal tersebut, untuk jurnalnya itu pada tanggal 20 Desember 2005 untuk transaksinya pengumuman dividen. Nah, jurnalnya sendiri itu debitnya laba ditahan dividen scrip sebesar 1 juta, kreditnya ada wesel bayar 1 juta. Untuk tanggal 28 Desember 2005 untuk transaksinya pencatatan dividen, jurnalnya itu tidak di jurnal. Selanjutnya dicatat kembali tanggal 20 Januari 2006 untuk pembayarannya, pembayaran dividen. Jurnalnya itu debitnya wesel bayar sebesar 1 juta, debitnya biaya bunga 8.333, untuk kreditnya kas sebesar 1 juta 8.333. Selanjutnya yang keempat itu ada dividen likuidasi. Nah, dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian besar merupakan pembagian atau pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Contohnya itu sebagai berikut. Pada tanggal 20 Desember 2005, Lawrence Corporation menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar 1.200.000. Untuk pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa 900 harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Untuk jurnalnya itu seperti ini. Jadi, tanggal 20 Desember 2005 untuk transaksinya pengumuman dividen. Nah, jurnalnya itu sendiri debitnya laba ditahan sebesar 900.000, debit tambahan modal di store 300.000 dan kreditnya hutang dividen 1.200.000. Nah, untuk selanjutnya dicatat kembali pada tanggal 28 Desember 2005 untuk transaksi pencatatan dividen itu tidak ada jurnal. Nah, untuk tanggal 20 Januari 2006 pembayaran dividen, jurnalnya itu debitnya hutang dividen sebesar 1.200.000. Untuk kreditnya itu kas, itu sebesar 1.200.000. Untuk selanjutnya ada dividen saham. Untuk dividen saham sendiri, pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. Nah, untuk ukuran dividen saham sendiri itu ada dua. Yang pertama, dividen saham kecil dan dividen saham besar. Untuk dividen saham kecil itu kurang dari 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan, dicatat pada nilai pasar wajar. Nah, untuk yang kedua kan ada dividen saham besar. Itu lebih dari 20-25% dari saham perusahaan yang diterbitkan dicatat pada nilai nominal. Untuk akuntansi ini didasarkan pada asumsi bahwa dividen saham ukuran kecil akan memiliki pengaruh kecil pada harga saham untuk yang beredar. Contoh ilustrasinya seperti ini.
Misal, Medland Corporation memiliki 50.000 saham yang diterbitkan dan beredar untuk nilai nominal sebesar 10 per saham dan nilai pasarnya sebesar 15 per saham. Nah, untuk dividen saham 10% diumumkan. Untuk laba ditahan dividen saham itu didebet sebesar 50.000 dikali 10% dikali 15, jadi 75.000. Untuk kreditnya itu dividen saham biasa yang dapat didistribusikan 50.000. Dan untuk kreditnya juga itu ada premi saham-saham biasa sebesar 25.000. Seperti itu. Nah, untuk di layar sudah ada. Untuk saham yang diterbitkan itu debetnya dividen saham biasa yang dapat didistribusikan sebesar 50.000. Sedangkan modal saham-saham biasa 50.000. Seperti itu. Selanjutnya ada penyajian laporan. Untuk penyajian laporannya sendiri itu saham biasa sebesar 500.000, dividen saham biasa yang dapat didistribusikan 50.000, jadi di jumlah 550.000. Selanjutnya, dividen saham dapat dibagi dengan cara ada dua. Yang pertama itu biasa. Dividen saham berupa saham yang jenisnya sama, itu ada dividen saham biasa untuk pemegang saham biasa dan dividen saham prioritas untuk pemegang saham prioritas. Yang kedua, spesial atau khusus. Dividen saham berupa saham yang jenisnya berbeda. Itu ada dua, yaitu dividen saham prioritas untuk pemegang saham biasa dan dividen saham biasa untuk pemegang saham prioritas. Selanjutnya, untuk mencatat dividen saham terdapat beberapa harga yang dapat digunakan. Yang pertama itu dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. Yang kedua dicatat sebesar nominal pada saat saham dibagi. Dan ketiga dicatat sebesar harga jual saham sehingga jumlah agio di sagio sama. Di sini, misal dividen saham biasa. Yang pertama dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. Misalnya, pada tanggal 20 Desember 2005, untuk transaksinya pengumuman dividen saham sebesar 10% untuk pemegang saham biasa. Nah, di sini ditulis untuk jurnalnya itu debetnya laba ditahan dividen saham sebesar 110. Sedangkan kreditnya hutang dividen saham 100.000 dan agio sahamnya 10.000. Untuk tanggal 28 Desember 2005, pencatatan dividen itu tidak terjurnal. Sedangkan pada tanggal 20 Januari 2006, pembayaran dividen untuk jurnalnya debetnya hutang dividen saham 100.000, kreditnya modal saham biasa sebesar 100.000. Nah, yang kedua itu ada dicatat sebesar nilai nominal pada saat saham dibagi. Pada tanggal 20 Desember 2005, transaksinya itu contohnya pengumuman dividen saham biasanya sebesar 50% untuk pemegang saham biasa. Harga saham biasanya menurun menjadi 75 per lembar. Nah, dari transaksi tersebut, untuk jurnalnya debetnya laba ditahan dividen saham sebesar 500.000, kreditnya hutang dividen sebesar 500.000. Untuk tanggal 28 Desember 2005, untuk pencatatan dividennya tidak ada jurnal. Nah, untuk tanggal 20 Januari 2006, pembayaran dividen debetnya itu hutang dividen saham 500.000, kreditnya modal saham biasa sebesar 500.000. Yang ketiga ada dicatat sebesar harga jual sahamnya sehingga jumlah agio di sagio sama. Pada tanggal 20 Desember 2005, untuk transaksinya pengumuman dividen saham biasanya sebesar 50% untuk pemegang saham biasa. Harga saham biasanya menurun menjadi 75 per lembar. Untuk jurnalnya, debet laba ditahan sebesar 575.000, kreditnya hutang dividen saham 500.000,
Agio sahamnya 75.000. Pada tanggal 28 Desember 2005, pencatatan dividen tidak ada jurnal. Untuk tanggal 20 Januari 2006, pembayaran dividen, debitnya hutang dividen saham 500.000, kreditnya modal saham biasa 500.000. Nah, selanjutnya dividen saham prioritas dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. Di sini misalnya transaksi pengumuman dividen saham bisa sebesar 20% dari saham yang beredar untuk pemegang saham biasa dan prioritas. Jadi untuk perhitungannya 20% dikali 15.000 per lembar sama dengan 3.000 per lembar. Dicatat pada tanggal 20 Desember 2005. Untuk jurnalnya, debitnya laba ditahan sebesar 330, kreditnya hutang dividen saham 300.000, agio sahamnya 30.000. Sedangkan untuk tanggal 28 Desember 2005 itu tidak terjurnal, tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006 untuk transaksinya pembayaran dividen, jurnalnya debitnya hutang dividen saham 300.000, kreditnya modal saham biasa 300.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas pemecahan saham. Nah, untuk pemecahan saham sendiri ada 3 ya. Yang pertama, mengurangi nilai pasar saham. Yang kedua, tidak ada jurnal dicatat untuk pemecahan saham. Yang ketiga, menurunkan nilai nominal dan meningkatkan jumlah saham. Selanjutnya ada penyajian dan analisis ekuitas pemegang saham. Nah, penyajiannya sendiri ada 3 kategori. Biasanya muncul pada kelompok ekuitas pemegang saham. Yang pertama modal saham atau modal besar. Yang kedua itu tambahan modal di store. Dan yang ketiga laba ditahan. Untuk 2 kategori yang pertama yaitu modal saham dan tambahan modal di store merupakan modal kontribusi atau di store. Sementara untuk laba ditahan merupakan modal yang diperoleh perusahaan. Ketiga kategori tersebut dilaporkan dalam bentuk ikhtisar pada laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan. Nah, untuk analisanya itu untuk pengembalian atau ekuitas pemegang saham sama dengan untuk mencarinya laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata pemegang saham biasa. Nah, untuk rasio ini menunjukkan berapa dolar dari laba bersih perusahaan yang diperoleh untuk setiap dolar yang diinvestasikan para pemegang saham. Seperti itu. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang laporan ekuitas pemegang saham. Untuk laporan ekuitas pemegang saham biasanya disajikan dalam format sebagai berikut ya. Untuk di layar sudah ada. Yang pertama itu saldo pada awal periode, yang kedua penambahan, yang ketiga pengurangan, dan yang keempat saldo pada akhir periode. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.